Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. wabarakatuh. Sudah pada sarapan? Sudah. Sudah. Semangat? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Masih semangat, Pak. Harus semangat ya. Nih, sebelum belajar hari ini, Bapak minta pada anak-anak sekalian agar selalu on kamera pada saat proses pembelajaran, agar Bapak bisa menilai kesiapan dan kerapihan kalian dalam proses pembelajaran. Yang kedua, nyalakan mikrofon pada saat kalian ingin menjawab pertanyaan dan bertanya. Mengerti anak-anak? Jangan lupa siapkan buku paket, buku tulis, dan juga sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan menampilkan materi pembelajaran hari ini. Sudah terlihat? Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Nah, minggu lalu kita telah belajar peristiwa, yaitu peristiwa dalam kehidupan di tema 7. Kita beranjak di tema 8, yaitu tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Coba kalian amati dengan baik di buku dan di layar handphone kalian. Di buku di halaman 1 kalian bisa amati itu gambar yang di atas dan di bawah. Di layar itu gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri. Coba sekarang Bapak tanya, Zahra, apa yang Zahra bisa amati dari kedua gambar ini? Yang saya amati dari gambar itu, yang satu teman yang sedang bercocok tanam, dan yang kedua persawahan yang hijau. Sia, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Iya, Pak. Ya, apa akibatnya? Terjadinya bencana alam. Iya, terjadinya bencana alam, lingkungan menjadi kotor. Terima kasih pada Alisa dan Tom. Teks non-fiksi berisi informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasinya. Ya, coba dibaca contoh dari teks non-fiksi. Ada apa tadi? Karyanya Ya, 2. Laporan cerita, 3. Tulisan sejarah, 4. Biografi. nah, bacakan lagi bawahnya nih. Silakan. Teks notifikasi berisi informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasikan. Iya. Kalian buka di buku paketnya halaman 2 itu ada teks bacaan. Silakan. Aginda Al-Jahra dibaca. Iya, Pak. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Dertombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan
hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menunggang mobil dan membawa beberapa jerigen 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Coba Farhan, informasi apa yang bisa Farhan dapat setelah membaca teks bacaan ini? Informasi tentang air bersih. Iya, air bersih. Nah, ini adalah salah satu teks bacaan apa? Fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Kenapa bisa non-fiksi, non-fiksi? Pak. Non-fiksi, Pak. Kenapa bisa Karena non-fiksi? cerita itu Karena nyata. Nah, kalian lengkapi peta pikiran ini. Peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa terjadi, apa penyebab peristiwa itu terjadi. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti kita bersama-sama membahas bersama. Coba nomor 1, Bapak minta Padli untuk jawab di peta pikiran ini. Dibacakan dulu pertanyaannya. Padli. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, Masyarakat sulit mencari air bersih. ya, terima kasih Padli. Jadi nomor 1 itu sulit mendapatkan air bersih. Sekarang nomor 2, Ananda Safira. Ananda Nomor Safira. 2, Ya, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wabarogo, Kecamatan Batuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. nomor 3, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Coba Aginda Al-Jahra. Nomor 3. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Letak Kelurahan Waborogo berada di dataran tinggi dan di daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Iya, terima kasih. Sobat pelajar, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, setelah melihat video ini dan membahas materi ini, apa yang kalian bisa pahami dari materi pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa saja sih mulai dari awal hingga akhir? Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu pertama tentang fiksi dan non-fiksi, yaitu non-fiksi.
salah satu cerita yang benar-benar terjadi, peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua itu manfaat air bagi kehidupan, baik bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Dan yang terakhir itu siklus air. Air itu tidak akan pernah habis dan tetap, walaupun sering digunakan. Karena sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.